Tidak ada sukacita yang ada di luar Tuhan. Tidak ada. Yang ada di luar Tuhan itu dia punya nama senang. Yang ada di dalam Tuhan itu dia punya nama sukacita. Jadi kalau kita bicara sukacita, itu hanya di dalam Tuhan. Karena itu jangan hancurkan relasi. Jangan kasih rusak itu. Apapun dia punya keadaan, jaga kita berrelasi. Ini refleksi kita, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Tantangan pasti ada, kita pun pergumulan pasti ada, tapi kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, ini menjadi waktu yang terbaik buat kami. Sekaligus ini menjadi kado untuk ulang tahun ke-53 Gemit Agape Kubang. Terima kasih banyak ya Bapa, kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bersukacita senantiasa. Ini sekaligus akan menjadi pergumulan bersama-sama yang kita paling tidak sepanjang 1 tahun ini. Kita akan bersama-sama dalam pelayanan, dalam persekutuan jemaat, dalam semangat sukacita senantiasa. Terambil dari pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. Dan ini menjadi bagian pembacaan untuk kita. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa. Karena yang sepotong, saya ajak kita mengucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Saya juga menyapa yang mengikuti ibadah ini di rumah. Shalom buat saudara-saudara semua. Bapak Ibu saudara-saudara, 1-2 hari yang lalu saya berangkat. Jadi pas ada di bandara, ada banyak orang, termasuk ada orang tua antar anak mau sekolah teologi di Jawa. Anak yang pergi sekolah 1 orang, tapi ya antar banyak. Nenek juga antar, bapak, mama, semua antar. Terus saya tanya, ini yang sekolah siapa? Yang ini. Perempuan 1 orang, sebab dia kepingin jadi pendeta. Siap. Siap apa? Tapi ini kira-kira 12 tahun lagi baru jadi pendeta. Itu pun paling cepat. Bisa bertahan. Ini anak bilang, siap. Tapi dia pun nenek bilang, aduh. Kira-kira waktu dia pun nenek bilang, aduh, itu saudara pikir apa? Tahu datang nenek masih ada atau su pensiun kira-kira. Orang tua terutama dia pun papa tuh sedikit sedih, saya lihat itu. Tapi saya mau tanya saudara, ini persis seperti kalau kita punya anak-anak nikah. Waktu anak-anak nikah itu, saya lihat banyak orang tua menangis. Saya mau tanya saudara, kira-kira dia menangis itu karena apa? Nah itu direnungkan saja. Kan saya juga kadang-kadang lihat orang tua menangis, saya juga menangis. Saya itu pikir-pikir menangis karena apa ini? Tapi ada perasaan yang kuat di sini. Nanti dia pasti punya hubungan dengan tema ini. Saudara-saudara, membaca surat pertama Tesalonika mengantar kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan ini. Apakah iman Kristen itu masih dibutuhkan? Apakah iman Kristen itu memang masih dibutuhkan? Dalam konteks pembacaan itu tidak seperti yang kita bayangkan hari ini. Kenapa saudara-saudara? Sebagian besar orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, mereka sudah tidak lagi percaya. Mereka meragukan iman Kristen. Mereka tidak lagi percaya.
Mungkin juga kita hari ini ada yang tidak percaya. Terlalu banyak bertanya sampai tidak percaya pada iman. Kenapa saudara-saudara? Karena setelah mereka menjadi Kristen, justru ternyata itulah saat di mana mereka mengalami kesulitan demi kesulitan. Yang paling kelihatan adalah mereka dibuang dari persekutuan masyarakat. Kelompok masyarakat banyak yang menolak dorang. Wah, ini keputusan yang tidak gampang, saudara. Percaya kepada Tuhan dan kemudian saudara dikucilkan dari persekutuan. Dari orang-orang banyak. Dari lingkungan di mana saudara ada. Sanggupkah? Beberapa orang ketika mengambil keputusan iman untuk percaya kepada Tuhan, memang ada konsekuensi di situ. Diusir dari keluarga. Masih relevankah? Masih dibutuhkankah ini iman Kristen ketika kita ada dalam situasi begitu? Coba kalau diusir saja atau dibuang saja, disepelekan saja, mungkin sedikit baik. Mungkin sudah tidak baik, tapi ya ada sedikit pun baik. Tapi tidak habis di situ. Mereka mengalami penganiayaan. Kekerasan fisik terjadi. Ketidakadilan itu sudah sesuatu yang biasa sekali mereka alami. Pertanyaan ini kemudian terulang kembali. Apakah iman Kristen masih dibutuhkan kalau saudara menderita? Secara fisik menderita. Dan ketidakadilan itu tiap-tiap hari menjadi makanan mereka. Ya, saya kira coba kita bawa jauh-jauh kita pun pikiran ke sana dan mengalami, menikmati dan merasakan serta merenungkan. Kalau kita dalam kondisi itu masih percaya ke kita? Saya mendampingi banyak orang dan bilang, Pak, saya tidak bisa berdoa sampai berhenti. Kan tidak tahu lagi mau buat apa. Saudara, apa yang ada di balik ini? Yang ada di balik ini mungkin kita melihat yang kelihatan, tapi yang di balik ini menarik. Iblis melakukan apapun. Iblis melakukan apapun. Untuk mengoyakkan iman jemaat dan menghancurkan persekutuan gereja. Iblis bekerja. Dengan cara apapun. Supaya yang beriman itu dikoyakkan. Dan persekutuan jemaat itu dihancurkan. Saudara, apalagi waktu itu, ini jemaat mula-mula. Mereka belum punya pengetahuan yang baik tentang kekristenan. Jadi saudara-saudara, kita mungkin hanya melihat yang kelihatan. Tapi ada iblis juga yang turut bekerja begitu supaya dua tadi. Iman itu dikoyakkan, tapi persekutuan jemaat dihancurkan. Saudara-saudara, lalu untuk sebuah keadaan itu Paulus menasihatkan mereka. Paulus membawa berita kepada mereka kira-kira begini. Satu, supaya mereka tetap teguh di dalam iman. Apapun terjadi, iman Kristen masih sangat dibutuhkan. Masih. Karena itu kamu harus tetap teguh di dalam iman. Jangan bergeser sekalipun. Dan itu yang disebut harga yang harus dibayar. Dari sebuah keputusan untuk beriman. Itu bahan refleksi kita pertama di perayaan ulang tahun ke-53. Apapun terjadi, iman Kristen harus tetap teguh. Kedua, apapun terjadi saudara-saudara, kita mesti tetap menjaga kesucian. Jemaat-jemaat mesti tetap menjaga kesucian. Bukan saja soal keteguhan iman, tetapi tetap menjaga kesucian. Saya setiap kali berbicara tentang kesucian, saya ingin supaya orang memahami bahwa kesucian itu persoalan yang sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Orang lain melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat yang di dalam hati, yang di dalam hati. Kesucian di sini. Kenapa saudara? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, suci. Kalau kita tidak menjaga kesucian
Bagaimana kita bisa bersatu dengan yang suci. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus, suci. Tidak boleh dikotori oleh apapun. Periksa baik-baik keadaan hati kita, keadaan hidup kita, kesucian itu apa. Saya suka bilang begini, saudara, terlalu gampang bagi seorang pendeta untuk menjadi suci di hadapan saudara-saudara. Terlalu gampang. Saya jadi suci di saudara pemuka ini gampang sekali. Kau sengaja om firman, om baik-baik. Bagus. Tapi siapakah saya ketika tidak ada seorang pun melihat saya? Atau siapakah saudara ketika tidak ada satu orang pun melihat saudara? Kesucian itu masih dijaga. Ketiga, Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, ingat, Kristus telah mati supaya kita mendapat kehidupan. Pengorbanan Kristus terlalu besar melebihi penderitaan yang kamu alami. Penderitaan dan kematian Kristus itu supaya kita mendapat kekekalan dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Dan Dia akan datang mengangkat kamu ke dalam kerajaan Bapa, ke dalam kerajaan sorga. Paulus Kastodom begitu. Jemaat, kamu ada menderita, tapi ingat keteguhan iman, kesucian sekaligus. Kamu harus dengar berkali-kali dan terus menerus, Kristus telah mati. Bagi siapa? Bagi kamu. Supaya kamu yang harusnya mati itu mendapat kehidupan kekal. Dia akan datang dan menjemput kamu. Lalu kita membaca pasal 5 di pertama Tesalonika. Bagian tentang tema ini, bersukacita senantiasa, adalah bagian dari sejumlah nasihat. Kalau saudara baca tuh nasihat terlalu banyak. Nasihat-nasihat itu terlalu banyak. Salah satunya adalah sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Dua hal saya mau bicara di sukacita. Pertama, ini yang saudara tahu. Saya berkali-kali bilang, sukacita dan senang itu dua hal yang berbeda. Sukacita dan senang itu dua hal yang berbeda. Senang berurusan dengan kepuasan-kepuasan yang kita terima. Tapi sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Baik waktu senang, baik waktu susah. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Karena kita juga tidak tahu kita kapan matinya. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Saya hati-hati tunjuk karena masa kok senang, susah, nanti orang marah di sebelah. Dalam keadaan senang dan susah tetap mesti bersukacita. Itu bagian yang saudara sudah tahu. Tapi yang kedua, ini bahasa Inggris ada. Saudara baca sendiri ya. Saya kan orang Indonesia, hargai betul ini Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, saudara juga tahu Nah, karena begitu saya pakai bahasa Indonesia saja. Sukacita. Saya berusaha untuk pakai pengertian sendiri di ini kata. Saya coba pisah sukacita itu dalam dua kata. Suka dan cita. Suka dan cita. Saya buka kamus. Menarik. Apa yang kamus besar bahasa Indonesia sampaikan tentang suka. Suka itu adalah sebuah keadaan senang, girang, mau, gemar, menaruh simpati. Itu dia nama suka. Girang, menaruh simpati, gemar. Pendeta Yandi itu gemar bahasa Inggris. Berarti dia suka bahasa Inggris. Ya toh? Saya gemar fiti burung. Berarti saya suka fiti burung. Gitu. Waktu kecil saya gemar kutika lereng. Berarti kesukaan saya kutika lereng.
itu menyangkut suka. Dia kasih lima hal itu. Keadaan senang, riang itu, terus senang hati, mau, gemar, dan menaruh simpati. Suka. Saya kalau suka itu nonai. Saya suka. Untung sah. Hati suka. Itu suka. Terus cita. Apa yang disampaikan oleh kamus tentang cita? 5 juga. Cita itu berkaitan dengan rasa atau perasaan hati. 2. Cita itu berkaitan dengan cipta, karya. 3. Cita itu berkaitan dengan cita-cita. 4. Cita berkaitan dengan cinta. Dan yang 5, cita berkaitan dengan ide-ide atau gagasan-gagasan. Saya ulang. Rasa, cipta, cita-cita, cinta, ide. Kalau begitu kesimpulannya ringan. Sukacita berarti mau untuk terus maju ke depan. Amin kok? Mau, suka untuk terus. Tetap punya gagasan, tetap punya ide, tetap berkarya. Kira-kira begitu. Dengan demikian saudara-saudara, gabung 1 dan 2 tadi. Maka sukacita berkaitan dengan sikap terhadap sebuah keadaan. Jemaat Tuhan di sepanjang masa berhadapan dengan sikap terhadap keadaan. Kan keadaan-keadaan ini ada. Mau susah, mau senang. Teraniaya atau tidak teraniaya. Berkelimpahan atau kemelaratan. Semua ada. Sikap menjadi penting. Ini menjadi sebuah ciri kedewasaan. Ciri kedewasaan. Supaya setiap orang yang berjumpa dengan keadaan seperti apapun mengambil sikap. Kalau 53 tahun perjalanan Gemit Agape berjumpa dengan keadaan-keadaan yang kita alami, sikap kita tuh seperti apa? Sikap. Cara anak kecil mengambil sikap dan cara orang dewasa mengambil sikap itu biasa berbeda. Cara orang bergereja mengambil sikap dan orang tidak bergereja mengambil sikap itu berbeda. Dan sikap hari ini yang menjadi tema kita dan paling tidak tema selama 1 tahun itu adalah bersukacitalah senantiasa. Kan ini tanda kedewasaan. Setelah itu saudara-saudara, setelah kita memahami itu sukacita, mari kita lihat ini. Bagian-bagian dari sukacita. Kita butuh menilai, 53 tahun toh, kita butuh menilai bagian-bagian sukacita ini kita sampai di mana. Pertama saudara, sukacita dalam iman. Sukacita dalam iman. Ini pernyataan menarik. Sukacita dalam iman itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Bukan saja karena kita sudah ditebus. Tetapi ada janji Tuhan di dalamnya. Penebusan, janji Tuhan. Janji untuk penebusan sudah terjadi. Tapi janji penyertaan Tuhan itu selalu menyertai. Karena itu teruslah membangun harapan. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah memang saudara bersukacita dalam iman? Apakah hari ini setelah 53 tahun saudara-saudara merasa bahwa penebusan Kristus itu sangat penting bagi saya? Bagi anak-anak saya. Atau bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Sebegitu pentingnya penebusan Kristus. Itu refleksinya. Seberapa besar rasa percaya kita. Keadaan percaya kita kepada janji-janji Tuhan. Supaya kita menilai. Di waktu ini sukacita kita dalam iman itu sejauh mana? Percayakah kita pada janji Tuhan? Gitu kira-kira. Kenapa? Pertanyaan awal tadi ada. Masihkah iman Kristen ini dibutuhkan? Masih kok tidak. Atau kita karena sudah terlanjur beragama. Ini pilihan-pilihan yang tidak gampang.
Anak-anak muda yang mau menikah tuh kalau satu datang tidak kenal Kristus ini kita pusing. Kalau ini tidak tertanam kuat di dalam hatinya, terlalu gampang dia mengabaikan iman. Gampang mengabaikan iman. Iko sama sapa, iko. Ais mau ke mana teh? Subagini lah. Terus dia pun bapak bilang, namanya juga anak-anak semua begitu. Dia pun mama bilang, nah kita orang tua pun tugas tuh hanya urusan pak. Kita lahirkan dompung badan tapi tidak lahirkan dompung perasaan. Kami pendeta yang bilang, jadi atur. Itu juga refleksi kita saudara. Masihkah kita gereja ini masih berpikir bahwa penebusan Kristus sebegitu pentingnya. Karena ini menjadi visi agape. Menyampaikan kabar berita itu kemana-mana. Masih penting kok tidak? Jangan sampai kita rasa tidak penting lagi. Masihkah kita percaya pada janji Tuhan? Itu serius saudara. Kita ini waktu sebelum ini kan masa depan sungguh ada yang 2 tahun lalu. Ada masa depan. Terus kita bertanya, saudara percaya bahwa ada masa depan dalam Tuhan? Ada. Yakin. Amin. Saya juga percaya. Dia soal adalah ketika kita percaya bahwa Tuhan menyiapkan masa depan pada anak-anak kita. Apa yang kita kerjakan untuk itu? Karena yang antar itu anak dong pi sekolah juga bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Nah itu. Atau siapa yang terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput adik dong pi sekolah. Tuhan yang jemput pulang kita menangis Bapak. Jadi yang kita pembagian di mana kalau kita percaya pada penyertaan itu? Ini bahan refleksi yang saya kira penting sekali bagi kita. Jangan sampai kita, ya sudah yang penting datang bergereja. Beberapa orang kalau kita ajak menginjil, kasih tahu yang Kristus telah mati bagi saya dan saudara. Sudah Pak, biar sudah itu kan urusan pendeta. Sudah, pi omong ke orang tersinggung lah. Kalau orang sumulai begitu tuh ke karmana kok. Saudara, kalau sebentar saudara pulang masing-masing orang dapat uang 100.000 dari panitia. Ketua panitia itu Ibu Ellen itu. Dia mau kasih uang 100.000 kepada saudara-saudara. Senang kok tidak? Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti saudara cerita. Lu rugi, tidak pergi gereja. Kak Ellen kasih uang 100.000. Iya kan cerita. Pertanyaannya adalah, Tuhan Yesus mati bagi kita tuh di bawah 100.000 atau lebih mahal dari 100.000? Lebih mahal atau lebih murah? Yakin? Betul. Kalau saudara yakin bahwa kematian Tuhan itu lebih mahal dari 100.000, pertanyaannya adalah sudah dengan sukacita sampaikan di orang lain? Sudah dengan sukacita kasih tahu orang? Dapat pulsa 5.000 saya kasih tahu seluruh dunia. Bikin status, terima kasih Kak, pulsa su masuk. Besok lah pulsa 5.000 kasih tahu seluruh dunia. Yesus mati bagi kita, tidak berani bicara kepada seseorang. Nah, kita berefleksi ulang. Masihkah kita beriman ini dalam sukacita, beriman di dalam Tuhan, sukacita di dalam iman? Karena 2 hal tadi, Yesus telah mati bagi kita, penebusannya jelas, janjinya bagi kita. Sudah lakukan kau belum? Itu bagian pertama. Bagian kedua saudara, sukacita dalam kerja. Sukacita dalam kerja. Jemaat, kamu sekalian mesti bersukacita dalam kerja. Kenapa dalam kerja harus ada sukacita? Karena itu bentuk pemeliharaan. Tuhan memelihara kita, ada amin. Bagaimana Tuhan memelihara kita? Kerja. Jadi kalau orang dapat kerja, bersukacita. Bukan mengeluh. Bersukacita dalam kerja. Orang lain kepingin dapat, dia tidak dapat. Kita yang dapat, bersukacita dalam kerja. Karena itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberi makan kepada burung pipit.
tapi tidak dengan melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung harus keluar, cari di luar, resiko kena fiti. Tapi itu dia bongkar. Itu kerja namanya itu. Beritahu fiti. Hana, tahu fiti, sonde. Makanya belajar, jangan hanya bahasa Inggris. Fiti itu yang begini, ini apa lagi nama? Nah itu. Jadi kalau Brimot mau mencinta dan nona, tidak usah bilang mau tembak dia, jangan, mau fiti dia. Resiko kena fiti, tapi itu cara pemeliharaan Tuhan toh. Saya mau tanya saudara, coba berefleksi sedikit, renungkan sedikit. Saudara masih bersuka cita dan pekerjaan yang Tuhan kasih kok? Atau masih mengeluh ini? Suka kasih kerja, itu hari masih honor rajin memati. Belum jam 7 dia supi, setengah 3. Itu supi. Sudah dapat kerja sampai sana mengeluh. Ada orang rajin sedikit. Ada banyak yang urusin dunia. Jangan terlalu bikin diri inti doh. Jangan. Bersuka cita karena Tuhan memelihara kita toh lewat pekerjaan. Kerja baik-baik, jangan mengeluh dan jangan membanding dengan orang lain. Saya tidak perlu iri hati dengan siapapun. Karena Tuhan memelihara saya dalam tanggung jawab saya sebagai pelayan. Yang lain dengan dia pekerja, ada yang pengusaha, ada yang pegawai, ada yang polisi. Nah, begitu sudah. Tidak apa-apa toh. Saya pakai toga, bapak polisi pakai pakaian polisi, pak sudah. Bisa kok tidak, saya pinjam bab tua pun pakaian kok saya pakai. Bisa pas karnaval. Pakai. Bersuka cita sudah dengan apa yang bisa kita. Dan itu kerja tuh cara Tuhan memelihara hidup kita. Sekerja apapun Tuhan memelihara kita. Tapi yang berkenan pada Tuhan toh itu sukacita. Itu sukacita. Kan dari sana tuh ada berkat-berkat. Berkat yang kita terima dari Tuhan. Saya kadang-kadang pimpin ini ibadah-ibadah syukur yang diangkat jadi ASN. Itu menarik. Ibadah pertama tuh. Itu gaji pertama itu semua kasih Tuhan. Kasih. Kedua, ketiga yang sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Itu yang pertama saya dong kasih semua di Tuhan. Waktu honor itu hari itu waktu gaji masih uang honor 500.000 itu. Dong jaga, dong atur dan baik-baik. Habis itu masih lebih, habis bulan masih lebih 10.000 kok. Setelah sudah diangkat. Gaji 5-6 juta tambah tunjangan, uang jalan semua. Habis bulan bendahara hanya datang bawa kertas putih bilang, sepotong semua bang. Ya kita pusing tapi bagaimana ini? Jadi butuh, bersyukur. Suami istri tolong kau bersyukur itu pekerjaan. Suami itu jangan kasih berat semua di istri. Istri juga jangan kasih berat semua di suami. Lihat kau bersyukur, kau kerja baik-baik. Kalau tidak tiap hari kita bertengkar, berkelahi. Saya paling jengkel yang ini kalau don datang tanya, Bapak pendeta, Bapak pendeta pu istri pendeta juga. Iya, itu berbetul. Karena satu pelayan, jadi kalau saya nikah dokter tidak betul. Ini orang omong tidak jelas ini. Ya memang kebetulan saya pu istri itu ya pendeta. Saya nikah sama satu di bank tidak boleh kok. Kan itu harusnya juga bisa nikah dan siapapun begitu toh. Asal jodoh. Yang muda-muda dong tetap semangat ya, jodoh itu pasti akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi saudara pun tugas tuh Sherlock supaya dia bisa datang ya. Jadi bersuka cita dari itu kerja dan kerja yang Tuhan kasih itu bersyukur. Apapun yang kita kerja, bikin jus, bikin ikan kaleng, bikin ikan asin, kita itu bersyukur ya. Itu memang Tuhan kasih kita karunia talenta untuk itu toh. Dua, ketiga, sukacita dalam panggilan pelayanan. Ini refleksi untuk majelis jemaat ya, hamba Tuhan dong. Dengan Simon, dengan pekerja-pekerja gereja lainnya. Ini refleksi buat kita. Sukacita dalam pelayanan. Kenapa?
Karena ini berkaitan dengan panggilan dan ungkapan syukur. Tadi Tuhan yang mati bagi kita itu, kita tidak bisa balas dia punya kebaikan. Lalu dia panggil kita untuk melayani. Lakukanlah dengan sukacita. Lakukanlah. Sukacita itu baik dalam pelayanan. Terlalu banyak pendeta, penatua, diaken, pengajar, ketua panitia, anggota panitia, yang kadang-kadang dia bilang, sebenarnya beta sone mau. Ais dong main telepon terus, jadi sudah terakhir, sudah. Biar kau yang penting so habis nih toh Kak Ellen. Habis ini dari UPP Pak Sutri ini akan serahkan lagi di mana lah, UPP mana lah. Wanita, terima dengan sukacita dalam pelayanan. Kok itu tanda kita memanfaatkan panggilan Tuhan dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima. Pelayanan dengan syukur. Melayani dengan sukacita. Jangan dengan beban. Kalau melayani itu beban berat itu semua tidak bisa, saudara. Nah, kita puas hati ini perlu kita periksa ulang. Apa memang kita ada sukacita dalam pelayanan kok? Nah, dalam pelayanan ini kan harus ada tanggung jawab. Ini hari kan saudara pakai hitam-hitam semua. Ada di sini lagi. Mungkin saudara tidak suka pakai, tapi namanya pelayanan. Tanggung jawab. Bukan ini selera. Saya tidak mau ikat, saya tali rafia saja tidak apa-apa. Tidak. Ini tanggung jawab kita dalam pelayanan. Memang kadang-kadang saudara tanggung jawab itu kan dia begitu pentingnya, lebih tinggi dari kewajiban kita. Nah, untuk bersukacita dalam pelayanan ya tanggung jawab. Melaksanakan dengan tanggung jawab. Saya kira itu sudah cukup baik untuk menyatakan sukacita. Kan ini nanti 1 tahun kita jalan dalam sukacita. Keempat, sukacita dalam persekutuan. Bersukacitalah dalam persekutuan. Itu senantiasa itu. Persekutuan ada 2. 1, persekutuan dalam keluarga. Saudara masih bersukacita kok dalam persekutuan dalam keluarga kok? Atau ada yang bilang, bangun pagi dia pemuka, siang dia pemuka, keluar dari kamar tidur dia pemuka. Siapa yang mulai bosan-bosan dan dia punya suami, dia punya istri? Jangan. Sukacita dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, sukacita. Jangan kita marah terhadap keluarga, karena tidak pernah Tuhan secara kebetulan menempatkan orang-orang menjadi bagian dalam keluarga kita. Memang kadang-kadang kita ipar itu tukang bikin jengkel. Tapi ya memang itu maksud Tuhan kita ada. Su pernah berdoa kasih dia. Di sini ada ipar yang tukang bikin jengkel kok tidak? Oh tidak ada, ini ipar-ipar bagus semua. Kita pun tugas tuh bersukacita dalam keluarga. Panggil dia bapak Aci. Arisan kok. Terus mam tabi betasan mau arisan dulu, telu terima ame saya tu lupa kalau bulan depan arisan lain. Ya kalau ada ipar-ipar tukang bikin jengkel, kita pun tugas tuh berdoa kasih dia. Saudara ada berdoa kasih dia kok tidak? Doa serahkan. Kita butuh bersukacita, kok namanya kita punya keluarga, kita punya saudara semua itu. Ya, itu pertama, sukacita dalam persekutuan keluarga. Tetapi yang kedua, sukacita dalam persekutuan berjemaat. Itu mau sukacita. Jangan omong jemaat yang banyak-banyak, omong yang baju hitam dan dulu. Ya. Ini paduan suara ini kan persekutuan kecil ini. Bayangkan kalau sopran itu kalau dia dengar tenor berbunyi dia tenor. Kehilangan sukacita toh. Bass dong ini. Pak Yandi itu menyanyi di bass tuh kalau yang dia tahu suara naik, kalau tidak tahu hilang dia suara. Kira-kira begitu. Jadi persekutuan ini nih persekutuan yang harus dengan sukacita.
Ini lagu tadi saya dengar, untung baik kali ini saya tidak ikut menyanyi. Saya rasa ke saya mulut berat itu untuk ucapkan ini kata-kata tadi itu. Nah ini kan latihan tidak sekali jadi. Berapa bulan ini ibu dong bapak dong latihan? 2 bulan. Bayangkan itu. Ada yang baru sampai di sini suami WA tidur di situ. Jadi ini pergumulan ini. Ini mesti rawat baik-baik, jaga baik-baik ini persekutuan. Saya kira ini serius ini. Untuk kita jaga ini persekutuan dengan baik, saudara-saudara. Bukan berarti tidak ada perbedaan, bukan. Namanya bersekutu itu kan pasti ada yang beda-beda. Beda pendapat, beda pikiran, beda semua. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bersekutu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita untuk membangun gereja secara seragam. Tetapi bersatu. Bersatu dan seragam itu 2 hal yang beda. Seragam itu satu hitam semua hitam. Satu putih semua putih. Bersatu itu berarti menggabungkan hitam, putih, kuning, coklat. Semua menjadi satu. Itu namanya persekutuan. Gereja hanyalah gereja kalau dia bersekutu. Karena itu kita butuh membangun persekutuan ini. Menjaga. Dan itu harus jaga dengan sukacita. Sukacita. Di bagian terakhir saudara. Saya ingin untuk menegaskan kepada kita beberapa catatan. Tentang hal-hal yang memungkinkan sukacita itu bisa hilang. 1-2 hal yang mungkin membuat kita sebenarnya sukacita bisa hilang. 1. Mengingkari iman. Siapa yang mengingkari iman pasti akan kehilangan sukacita. Tapi saya tidak mau pakai kalimat yang tidak percaya, nah coba. Saya tidak mau. Jangan coba-coba mengingkari iman kita kepada Tuhan. Saudara akan kehilangan sukacita. Ada tempat tertentu di dalam hidup kita yang itu Tuhan pembagian di situ. Tidak tergantikan oleh apapun. Ketika ada satu orang mengingkari iman, dia mau untuk dia tidak akan bersukacita lagi. Ingat, sukacita bukan senang. Dia mungkin senang kan dia dapat semua. Persoalan di sini. Sukacita. Uang yang banyak membeli kesenangan. Tapi sukacita hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Kalau senang yang saudara cari, dunia bisa berikan bagi saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Jangan coba-coba jemaat Tuhan mengingkari iman. Jangan. Kalau sekali percaya kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan. Sampai kapan kita mati. Percayalah kepada Tuhan. Mengingkari iman bisa buat kita akan jadi soal. Kehilangan sukacita. Nah kalau kehilangan sukacita itu saudara bayangkan. Percaya pada penyertaan Tuhan. Apa hubungan dengan itu nenek yang tadi? Don tahu bahwa Tuhan memelihara dompu anak, dompu cucu. Pergi sudah. Nenek yang selama ini bikin bubur kasih tapi pite. Tuhan ada di sana sayang Pis sudah. Saya pun ponaan satu, dia pun bapak meninggal ketika dia umur 3 tahun. Dia pun adik umur 10 bulan. Satu saat dia lulus harus sekolah di Bekasi. Malam hari itu dia panggil saya, dia pun mama, dia pun nenek. Terus kami semua omong sebelum saya berdoa, saya bilang, Kak, omong apa kau kasih nenek? Oh masa? Dia bilang begini. Kenapa saudara lihat saya? Dia bilang begini. Dia panggil saya bapak. Dia bilang, Bapak, mama dan nenek. Nenek dong biasa panggil matua. Papa, mama dan matua. Besok kakak supie. Kakak hanya minta satu sah. Nenek matua dan mama dan bapak tuh jaga kesehatan supaya kalau kakak pulang masih bisa dapat lihat sah itu.
Saya korek dia pemain besok beta son pi antar. Berat itu. Kita menangis toh. Kita sedih. Seolah-olah kita tidak mau berpisah. Tapi untuk masa depan ini mesti pergi dan harus belajar percaya pada penyertaan Tuhan. Jangan coba-coba tidak beriman. Abraham keluarlah dari kampung, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana kamu melihat bagaimana Tuhan menyertai engkau. Musa bilang, Tuhan, jangan suruh saya pergi kalau engkau tidak menyertai saya. Yosua, Tuhan bilang dia, Yosua, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, jangan kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hati. Pergi, sebab aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sedih juga, kita menangis juga, realistis terhadap persoalan. Realistis. Tapi memang itu hal penting untuk melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Saudara lihat sekarang. Saya pu anak nona sekarang SMP. Saya mulai rasa, satu, saya sudah tua. Karena dia sudah SMP. Tapi yang kedua, ya Tuhan ini kalau dia mau atur supaya anak dong bertumbuh tanpa diperintah dia menjadi tumbuh dan besar. Masa kita ragu terhadap dia? Apakah kalau dia jauh dari kita Tuhan tidak mampu menyertainya? Jangan mengingkari iman Amin kok. Kedua, orang akan kehilangan sukacita kalau berhenti bekerja. Kalau tidak kerja lah itu kehilangan sukacita. Jadi ingat teruslah bekerja teruslah. Kecuali yang tua-tua nah jangan kerja lah, jangan pi pramuka, jangan pi apa lah, jangan lah. Ya, yang lanjut usia dong ya sudah saatnya menikmati. Itu tugas dari anak-anak dong untuk perhatikan ini orang tua dong. Ya orang tua kembali itu penting. Tapi anak-anak muda kita yang umur masih di bawah 55 ini kerja. Bahkan kerja keras. Berhenti bekerja sulit. Biasanya saudara, orang kalau sementara kerja itu yang uang tidak keluar. Pas tidak kerja itu yang uang keluar tanpa masuk. Jadi karena itu teruslah bekerja. Saudara cek, orang kalau berhenti bekerja itu dia kehilangan dia sukacita. Rasa karmana bangun mau bikin apa. Akhirnya dia lempar orang pemanggal lah di sebelah. Dia cari kerja itu dia pun nama. Kerja. Orang kalau waktu-waktu ini dia tidak isi dengan kerja, tidak bisa. Itu dia kehilangan sukacita, dia hanya hidup dalam hayalan. Saya biasa bilang di anak-anak muda dong, kalau kamu naik motor, itu sampai lampu merah tuh hanya kurang lebih 1 menit. Tapi sampai sana kan tidak bikin apa-apa, hanya parkir motor. Pas parkir begini, lihat di papan reklame, ada oto satu warna merah dan nona satu pakai baju hitam. Kita lihat itu nona lihat kita, bukan lihat di orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat itu nona turun dari situ jalan menuju kita, bukan ke orang lain. Beberapa detik kemudian kita dengar itu nona panggil kita pun nama, bukan orang lain. Beberapa detik kemudian kita rasa itu nona mulai pegang kita pun tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang, wah jalan sudah. Tangangan lah. Satu detik di lampu merah kita tidak melakukan apa-apa, pikiran kita kemana-mana. Amin kok tidak. Apalagi kalau 1 jam, 1 hari tidak kerja saudara. Bagaimana? Jadi saudara lihat itu. Hati-hati kalau tidak bekerja kita kehilangan sukacita. Kalau pekerjaan Tuhan suka kasih, nikmati itu pekerjaan, lakukan dengan sukacita. Tidak usah bersungut-sungut di situ. Ketiga, ingat, kita bisa saja kehilangan sukacita kalau bersungut-sungut dalam pelayanan. Itu akan kehilangan sukacita. Sebab kalau kita bersungut-sungut dalam pelayanan itu kita yang tunggu. Untuk mbak beta su iko latihan. Kalau soalnya maaf. Potong di rumah orang tua saya pernah panggil kita begini.
Bersungut-sungut dalam pelayanan itu. Apalagi pelayanan ini kan kerja sosial. Jadi ke mana? Siapa yang mau datang memberi diri? Ini hanya sosial. Mau pikir tidak. Tidak ada orang bisa batasi juga untuk tahan. Keputusan-keputusan pribadi. Nah kalau lakukan itu dan bersungut-sungut. Wah itu soal. Itu soal. Saya ingat saudara-saudara suatu saat. Saya ini kan kalau jalan-jalan tidak suka bawa titipan. Suatu waktu orang tidak main-main dia titip ke keluarga. Dia titip jagung. Setengah karung. So saya bayangkan ini saya turun ferry saya pikul ini. Saya telepon ibu pendeta Mam Tobi. Sudah papa suka cita suka koko. Kalau tidak bapak tidak kuat nanti itu. Semangat. Wih bilang semangat pakai racun di sini. Sukacita saudara. Memungkinkan kita untuk tetap semangat. Sukacita. Dalam pelayanan. Apa hubungan dari itu nenek tadi? Apa hubungan? Itu anak dong yang kita suruh dong pergi sekolah pergi sana itu dong tidak telepon. Jengkel kok tidak kalau dong tidak telepon. Dong telepon pada waktu. Dia pun mama dong tahu. Saya suka bilang itu pagi buta. Pagi-pagi buta mama belum tidur HP subuh tinining. Shalom kak, shalom mama. Kenapa? Mama ada bye-bye kok. Oh iya kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama langsung bilang kakak mau berapa nak omong kakak. Selama ini kakak tidak telepon tapi tak kuju sain hari persis kakak pun papa. Jadi kalau bersungut-sungut itu kita kasih dengan berat, rasa hati berat. Ya melayani itu ya melayani dia ikhlas toh. Ikhlas. Kita mau kasih. Sama kayak kita pelayanan untuk suami, istri, untuk anak-anak dong. Anak-anak dong mulai besar ini saudara. Kita yang pusing dong tidak pusing dengan kita. Di dong pun teman dong kita mau kasih tahu ini saya anak perempuan satu-satunya ini. Pas kita angkat tangan peluk begini dia pakai bahu sah. Hampir saya tanya, papa yang ajar. Ini anak. Hati tulus. Melayani dorang. Dalam pelayanan di gereja juga begitu. Hati kita tulus. Kita tidak dapat apa-apa di situ bukan karena kita belum dapat. Sudah dapat lebih duluan. Sudah dapat, bukan belum dapat. Siapa di sini yang belum dapat apa-apa dari Tuhan? Sudah dapat. Kita melayani sebagai tanda syukur. Suara bagus. Main musik bagus. Kemarin siang saya datang habis percakapan, saya lihat yang dekor dong di sini saya kasih hidup keyboard. Pas main begini Om Jimmy bilang, kasih hidup speaker kok? Saya bilang jangan. Kenapa Bapak? Nanti Kak Edwin tergeser dari gereja. Saya hanya bisa sedikit, tidak bisa semua, tapi bisa untuk berdoa, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa ini, bisa itu. Kita berjumpa bersama-sama, melayani dengan sukacita. Amin kok? Amin. Terakhir, orang akan kehilangan sukacita kalau relasinya hancur. Saudara kalau hancur relasi dengan seseorang, saudara sukacita hancur. Contoh, ini katakanlah Pak Pendeta ini tidak suka Ko Iwan karena saya dan dia relasi buruk. Setiap kali lihat Kak Iwan pemuka saya hati senang kok tidak? Senang kok tidak? Tidak senang. Setiap kali orang bicara Ko Iwan pun kebaikan saya hati senang kok tidak? Setiap kali Ko Iwan selom Pak Pendeta saya hati senang kok tidak? Kehilangan sukacita kalau kita pun relasi hancur dengan seseorang. Jaga kita pun hati, jaga kita pun relasi. Pak Pendeta lalu bagaimana menjaga relasi ini? Makin dekat kita dengan Tuhan, makin dekat kita dengan orang-orang. Pak Pendeta, kok kita supima dia soalnya mau? Oh itu bukan soal.
lebih kepada keputusan-keputusan kita untuk tetap mengasihi, tetap untuk mencintai. Saudara tidak bisa rubah orang lain sikap terhadap saudara, tapi saudara bisa rubah saudara pendiri terhadap seseorang dari segi relasi. Suami istri kalau bertengkar, perbaiki relasi. Orang tua anak bertengkar, perbaiki relasi. Karena relasi memungkinkan, relasi yang rusak memungkinkan kita punya apa? Sukacita menjadi hilang. Menjadi hilang. Nah, ini jadi masalah toh. Jagalah itu hati, jagalah itu relasi. Tuhan atur memang gitu saudara. Setiap manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus berrelasi dengan orang lain. Dia harus menjaga hubungan. Hubungan dengan Tuhan. Tadi sudah kita bicara soal iman dan hubungan dengan sesama manusia. Menjadi penting dalam refleksi kita hari ini. Supaya persekutuan ini dari sehari ke sehari makin kuat. Lebih lagi. Di dalam Tuhan. Sukacita ini yang menjadi serius. Saudara, dengan demikian saya kira begini. Tidak ada sukacita yang ada di luar Tuhan. Tidak ada. Yang ada di luar Tuhan itu dia pun nama senang. Yang ada di dalam Tuhan itu dia pun nama sukacita. Jadi kalau kita bicara sukacita, itu hanya di dalam Tuhan. Karena itu jangan hancurkan relasi. Apa hubungan dia itu nenek tadi? Nenek sekalipun cucu don tidak telepon. Nenek jangan bilang, beta ingat, beta sana kenal. Ya. Saya punya anak 2 orang dan 2 bertengkar. Jonathan lapor saya, Bapak Gian bikin beta. Jadi Jonathan mau Bapak bikin apa dia? Tolong kasih keluar dia dari daftar kakak Bapak. Hai, saya bilang Jonathan ini lu usia begini suruh, aduh ini dia dengar disapa daftar kakak. Ini anak tahu dia pembapak siapa kok. Hancur ini. Jangan kasih rusak itu. Apapun dia punya keadaan, jaga kita berrelasi. Ini refleksi kita saudara. Selamat ulang tahun. Saudara tidak usah bilang jawab selamat. Kalau kadang-kadang ulang tahun begini kita mau omongkan. Sudah, saya omong selamat ulang tahun, saudara tepuk tangan saya. Selamat ulang tahun yang ke-53 bagi Gembita GPK. Tuhan memberkati kita semua. Tantangan pasti ada, kita pun pergumulan pasti ada, tapi kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Bersukacitalah senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk bagian di mana kami boleh mendengar firman Tuhan. Hal-hal yang sudah disampaikan, kami tahu bahwa sangat terbatas karena kami manusia. Tapi Tuhan akan mengajarkan kepada kami lebih dan lebih lagi. Tolonglah kami Tuhan supaya dalam situasi-situasi terharu, duka cita, tersakiti, sakit, ataupun penderitaan lainnya, kami tidak kehilangan sukacita. Karena semakin dewasa untuk kami bisa mengambil sikap untuk semua pergumulan dan persoalan hidup yang kami alami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Tuhan memberkati kami sekalian yang hari ini hadir dan mengambil bagian dalam pemberitaan ini, juga semua orang yang mendengarkan bagian pemberitaan ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.